Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang 2016. Cici mengambil cuti selama 2 minggu setelah 5 tahun bekerja di Jakarta. Dia pulang kampung, berniat untuk beristirahat di rumah. Lagi pula dia sangat merindukan keluarga yang disayangi. Ditambah lagi niatnya untuk melangsungkan acara tukar cincin dengan Alvin, kekasihnya. Sosok laki-laki yang sangat baik dan bekerja keras. Selain itu, Alvin sangat tulus mencintai dan menyayangi apa adanya. Karena alasan itulah, Cici menerima dia menjadi calon imam dalam hidupnya. Tapi mereka belum memikirkan masalah pernikahan. Itu dikarenakan masih disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, juga sembari menabung agar lebih mapan saat pernikahan nanti. Sebenarnya acara tunangan itu akan dilakukan beberapa bulan lagi, tapi di bulan tersebut majikan Cici akan bepergian ke luar negeri. Jadi dia harus mengurus anak dan kakek dari sang majikan yang tinggal di rumah. Sehingga Cici mengambil cuti sekalian memberi kejutan pada Alvin. Sengaja dia tidak memberitahu tentang kepulangannya pada Alvin. Dua hari sudah Cici berada di rumah. Rasa rindu pada Alvin membawanya untuk segera berjumpa. Dan hari ini dia pun menancapkan gas menuju rumah pacarnya itu. Walaupun Cici termasuk orang yang jarang sekali membawa motor sendirian, tapi demi orang yang dicintai, dia rela melakukan itu, meski berjarak cukup jauh. Desa Alvin sangat asri, terbentang kebun dan sawah di kiri kanannya. Sebenarnya ada 2 arah yang bisa dilalui untuk ke sana. Arah pertama melalui jalan raya, jalan yang sangat ramai oleh kendaraan besar. Dan arah kedua melewati jalan perkampungan biasa di area perumahan warga, tapi harus menyeberang sungai dengan menggunakan getek. Sedangkan Cici takut bila melewati jalan kedua. Itu dikarenakan dulu dia pernah tenggelam di pantai saat piknik sekolah. Hal itu membuatnya trauma dengan kedalaman air, sehingga dia selalu melewati jalan raya bila ke rumah Alvin. Sekitar 1 jam perjalanan, pertigaan gang menuju rumah Alvin sudah terlihat. Cici berbelok, lalu mulai melajukan motor dengan pelan, karena biasanya di gang itu banyak anak kecil yang berlalu lalang. Tapi kali ini suasana tampak aneh, sangat sepi dan hening. Padahal semua rumah terlihat terbuka. Tapi suasana seperti kampung kosong.
Aneh, pikir Cici. Setelah melewati pemukiman tersebut, Cici harus melewati jalan sempit. Jalan yang hanya cukup untuk persimpangan sepeda motor saja. Di sana, dia disuguhi pemandangan yang selalu membuatnya merinding, yaitu sebuah kuburan umum warga setempat. Meski di siang hari, pemakaman itu tampak begitu menakutkan. Hingga Cici selalu membaca doa sesuai perintah dari Alvin. Setelah melewati pemakaman tersebut, barulah sampai di kampung Alvin, di mana rumahnya terletak tepat di paling ujung desa. Dengan rasa was-was, akhirnya sampailah dia di rumah Alvin. Dia merasa was-was karena Alvin pasti akan kaget melihat kedatangannya. Dan ternyata hanya ibu Alvin yang sedang duduk di teras. Setelah memarkir motor, Cici langsung bersalaman sambil mencium tangan calon ibu mertuanya. Alvinnya ada, Bu? Tanya Cici kemudian. Loh, kapan kamu pulang, Ci? Baru kemarin kok, Bu. Jawab Cici. Disuruhnya Cici masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian, Alvin keluar dari kamar dan menatapnya dengan tajam. Dia tidak percaya bahwa pujaan hatinya sudah pulang. Mereka melepas rindu dengan berbagi cerita, diselingi tawa yang sesekali terdengar sangat bahagia. Setelah berbincang beberapa saat, mereka memutuskan untuk pergi ke kota, mencari cincin yang pernah mereka temui di salah satu toko emas. Mereka berharap cincin itu masih berada di sana sebagai pelengkap rasa bahagia. Selepas asar mereka berangkat. Karena cuaca agak mendung, Alvin memutuskan untuk pergi ke kota melalui jalan pedesaan. Cici sempat menolak dan bersikukuh tidak mau melewati sungai itu. Tapi di sisi lain, dia juga memikirkan cuaca yang sepertinya akan turun hujan. Akhirnya, dengan perasaan terpaksa, Cici menyetujui untuk mengambil jalan pintas itu. Begitu sampai di sungai, di sana sudah tampak seorang bapak menarik getek. Anehnya, bapak itu hanya sendirian tanpa ada getek yang lain. Tanpa banyak bicara, bapak tersebut langsung menyambut mereka. Di saat itulah, perasaan Cici mulai kacau. Rasa trauma masa lalu kembali datang. Tapi itulah yang harus dia lakukan, menyeberangi sungai meski dengan terpaksa. Selesai menaikkan motor ke atas getek, Alvin langsung menarik Cici. Dia menuntun gadisnya naik ke atas getek. Lalu disuruhnya agar memejamkan mata saja kalau takut. Cici hanya menuruti ucapan Alvin. Ini adalah kali pertama baginya melewati jalan itu. Dengan kuat, dia mencengkram lengan Alvin. Jantungnya berdegup sangat kencang, berharap segera sampai di seberang. Alvin mulai mencairkan suasana mengobrol dengan bapak penarik getek. Di sela-sela obrolan mereka, tiba-tiba Cici mendengar suara yang berisik, seperti ada yang mengikuti getek dari dasar sungai dengan berenang perlahan.
Dengan masih memejamkan mata, dia mencoba berpikir positif, menghilangkan ketakutan yang dirasakan. Dan akhirnya ketakutan itu terselesaikan. Mereka tiba di seberang dengan selamat. "Tidak usah takut," ucap sang bapak sambil menatap Cici. Sepertinya dia tahu apa yang dirasakan. Sementara Alvin terlihat kebingungan dengan apa yang diucapkan bapak tersebut. "Kenapa, Pak?" Alvin bertanya perihal ucapan bapak tadi. Tapi bapak itu beranjak pergi tanpa memberikan jawaban. Tatapan bapak itu begitu aneh pada Cici. Alvin yang masih bingung hanya melihat Cici dengan wajah cemas. Sudahlah Mas, jangan dipikirin. Aku tidak apa-apa kok. Ucap Cici membuatnya tenang. Alvin menstarter motornya, tetapi motor itu tidak menyala. Berulang kali dia menstarter, tapi tetap tidak menyala. Akhirnya, dia mulai memeriksa mesin, terutama bagian busi. Sambil menunggu, Cici berjongkok melihat sekitar, di mana terdapat semak lebat di sepanjang sungai. Dia terkejut ketika melihat seekor buaya berwarna putih terdiam di sela semak. Buaya itu terlihat sangat besar dari ukuran buaya lain. Tatapan buaya itu semakin tajam mengarah padanya. Dengan gerakan yang lambat, buaya itu mulai mendekat. Sontak, Cici menjerit dengan kuat. Lantas dia pun menarik tangan Alvin mengajak menjauh. Ayo Mas, cepat. Ucapnya dengan penuh ketegangan. Alvin yang terkaget merasa kebingungan dengan sikap Cici. Gadisnya itu mulai menunjuk ke arah buaya itu sambil berkata dengan gemetar, "Buaya! Buaya! Ada buaya, Mas!" Tapi tidak nampak apapun di sana. Cici hanya menunjuk semak-semak yang bergoyang oleh angin. Buaya itu telah lenyap. Alvin coba menenangkan. Kekhawatiran yang dirasakan membawanya mendekap Cici dengan kuat. Sementara Cici yang masih gemetar hanya mampu menangis dalam dekapan Alvin. Beberapa saat kemudian, dekapan itu dilepaskan dengan perlahan. Melihat Cici yang begitu ketakutan, akhirnya Alvin membatalkan niatnya sore ini. Dia mengajak Cici kembali pulang saja. Dan untuk menebus semua, diajaknya Cici menikmati pinggiran sungai berduaan. Sambil menuntun motor mereka menuju pohon jambu mete yang terletak cukup jauh dari sungai. Mereka duduk menikmati senja, menghilangkan kejadian yang baru saja menimpa. Hari mulai petang. Mereka menghentikan obrolan tentang masa depan yang akan dilalui nantinya. Perlahan, mereka bangkit menuju motor. Dan aneh, sekali starter, motor tersebut menyala. Padahal sama sekali motor itu belum diperbaiki. "Kita lewat jalan raya saja ya," ajak Alvin. Cici menolak ajakan itu, melihat cuaca yang semakin mendung.
Segera, mereka menuju tempat penyeberangan tanpa berpikir macam-macam. Suasana sangat sepi. Angin yang cukup kencang membawa arus sungai sedikit bergulung. Juga menerpa rambut Cici yang mulai teracak. Di sana, hanya terlihat getek kosong tanpa ada orang yang menungguinya. Mungkin ada batas waktu untuk melakukan penyeberangan. Hari yang semakin gelap membawa Alvin untuk melajukan getek itu sendiri. Jangan, Mas. Kamu kan belum terbiasa. Ucap Cici melarang. Tapi Alvin meyakinkan bahwa dia sudah sering melakukan hal itu. Bukan hanya dia, para tetangganya juga menggetek sendiri jika tidak ada orang yang membawa menuju seberang. Dengan terpaksa, Cici mengikuti ajakan Alvin. Tapi begitu semua siap, tiba-tiba bapak itu muncul menaiki getek dan langsung membawa melaju tanpa berkata apapun. Kali ini, tampak muka pucatnya yang menakutkan. Bapak itu sungguh berbeda dari sebelumnya. Beberapa kali, Alvin mencoba mengajak mengobrol, namun bapak itu hanya terdiam dengan tatapannya yang kosong. Tentu hal itu membuat mereka semakin tegang, hingga datanglah angin cukup kencang membawa getek terombang-ambing. Sesekali, Cici menjerit panik sambil memegang kuat bahu Alvin. Saat tiba di pinggir, tiba-tiba muncul bapak penarik getek dari dasar sungai. Dia mengambang setengah badan dengan mulut menganga. Tangannya menggapai-gapai ke arah getek. Seketika, Cici berteriak panik. Jelas-jelas bapak itu berada di atas getek. Tapi kenapa tiba-tiba muncul dari sungai? Pertanyaan itu mengisi otak Cici yang kacau. Alvin yang sangat ketakutan membaca ayat suci sebisanya. Sesaat kemudian terdengar suara tawa bapak itu menggema menakutkan. Dengan cepat, Alvin turun sambil menarik tangan Cici. Mereka pun berteriak sekencang-kencangnya meminta pertolongan, berharap ada seseorang yang mendengar dan membantu. Ketakutan mereka semakin menjadi saat melihat 2 ekor buaya putih berada di atas getek. Sementara bapak itu sudah berada di samping motor dengan masih tertawa. Sesaat kemudian tawa itu terhenti. Bapak tersebut menatap tajam ke arah Cici yang masih panik dan terus berteriak meminta pertolongan. Hingga datanglah seorang perempuan paruh baya. Pergilah, Ucapnya dengan keras sambil menatap getek. Di saat itulah suasana kembali tenang. Semua menghilang entah kemana. Setelah menurunkan motor, kami ngobrol sebentar dengan perempuan tersebut, yang ternyata dia adalah istri dari bapak getek itu. beruntung kalian masih selamat, Ucapnya. Perempuan itu mulai menceritakan tentang bapak getek yang ternyata suaminya. Ini adalah malam ketiga kematian suaminya itu. Kematiannya dianggap tidak wajar saat tenggelam di sungai. Padahal dia mahir berenang dan menguasai medan sungai. Beredar kabar bahwa Pak Getek meninggal akibat ulah dari penunggu sungai.
yaitu siluman buaya putih. Sejak pagi tadi perasaanku sudah tidak enak, hingga aku putuskan datang kemari petang ini. Ucap perempuan tersebut sambil menaburkan sesuatu ke sungai. Rupanya dia sudah berniat melakukan satu ritual agar suaminya tenang di alam lain. Alfi dan Cici hanya terdiam. Sama sekali mereka tidak menyangka bahwa keanehan yang dialami ternyata karena gangguan dari demit yang menyerupai Bapak Gedek. Sungguh hal yang tidak pernah mereka lupakan sampai kapanpun. Beberapa bulan setelah itu, penyeberangan Gedek itu pun ditutup. Itu dikarenakan seringkali ada kejadian aneh dan gangguan dari sosok buaya putih ketika warga menyeberangi sungai. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.